Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sukron Makmun, SSMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Perkenalkan, nama saya Gifari Mubarok dengan NIM 210910201143. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video terkait materi resum dari buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah. Buku ini berjudul Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni adalah sebuah pengantar dengan penulis Dr. Muhammad Idris Patarai MSI, lalu penerbit dari Delamaka Makassar, dan diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari 14 bab, yaitu yang pertama akan saya jelaskan terkait bab pertama, yaitu Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat 3, yakni Indonesia adalah negara hukum, dan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 terkait asas-asas umum penyelenggaraan negara, yakni meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Nah, terkait hierarki atau urutan dari peraturan perundang-undangan tersebut secara urut, yang pertama yaitu adalah ketetapan MPR, lalu ada undang-undang atau Perpu, selanjutnya ada peraturan presiden, lalu ada perda provinsi, peraturan daerah provinsi, lalu yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk yang selanjutnya terkait pada bab 2, yaitu adalah desentralisasi pemerintahan. Nah, program desentralisasi di Indonesia ini merupakan suatu pendekatan ke arah ada dua masalah penting di dalam diadakannya desentralisasi pemerintahan. Yang pertama adalah bagaimana desentralisasi dapat menjadi metode untuk penyebaran pemerintah kepada semua daerah, sehingga konsepsi dari pemerintah itu sendiri adalah di mana pemerintahan yang dapat menjangkau keseluruhan daerah yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah bagaimana desentralisasi ini dapat menjadi metode untuk mengakomodasi perbedaan regional atau perbedaan yang ada di daerah masing-masing. Ada misalkan seperti cita-cita dari daerah atau regional, aspirasi regional, dan juga kebutuhan regional pun menjadi fokus penting dalam desentralisasi, yakni dengan batasan dari negara kesatuan. Lalu pemerintah juga harus menetapkan pilihan kebijakan terhadap bentuk desentralisasi yang akan digunakan. Artinya pemerintah harus memahami bagaimana kondisi dan juga keadaan bagi suatu daerah, sehingga sebelum adanya penetapan kebijakan oleh pemerintah, pemerintah perlu untuk memahami atau mengerti akan kearifan lokal, misalkan kearifan lokal yang ada di daerah tertentu. Maka dari itu pilihan kebijakan sangat tergantung dari konfigurasi politik yang dijalankan oleh pemerintahan. Seperti itu. Selanjutnya, maaf, saya agak pilek juga. Bab 3 yaitu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini memiliki tiga konsep penting yang saya tangkap dari dalam buku ini, yaitu yang pertama adalah otonomi negara dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat, yaitu misalkan bagaimana otonomi dari daerah-daerah berjalan yang dapat menjangkau daerah tertentu, ini dapat bersatu, dalam artian mereka dapat berhubungan dengan baik dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu.
Untuk yang kedua yaitu otonomi pemerintahan daerah dalam hubungan dengan pemerintahan pusat, di mana ini terjadi adanya hubungan birokratis antara pemerintah yang ada di dalam daerah dan juga pemerintah yang ada di pusat. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintahan dalam hubungan dengan unit yang lebih tinggi. Ini sama halnya dengan birokrasi yang ada di nomor 2 tadi, artinya dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah ini menggunakan konsep top down dan juga bottom up. Di sana terdapat hubungan antara unit yang tinggi dengan unit yang lebih rendah seperti itu. Di sini juga otonomi daerah secara strategi dan juga tujuan dibagi menjadi 3, yaitu otonomi formil, otonomi material, dan otonomi real. Untuk yang selanjutnya adalah bab 4 terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, dekonsentrasi ini menyangkut pelimpahan atau pemberian wewenang atau penugasan kepada aparat atau pejabat pusat di tingkat lokal atau daerah, atau kepada suatu pemerintah lokal, swasta, dan volunteer, BUMD atau BUMN, atau gabungan organisasi swasta untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Nah, pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan atau tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Yang selanjutnya, bab 5 adalah tantangan pembangunan daerah. Nah, di dalam suatu pembangunan, pada dasarnya adalah untuk memperbaiki atau merubah hal-hal yang dianggap menjadi suatu hambatan atau suatu eh, kekurangan di suatu daerah. Maka dari itu berikut adalah beberapa tantangan yang saya dapat di buku perencanaan pembangunan daerah, yakni misalkan konsolidasi otonomi daerah, pengembangan wilayah, pembangunan wilayah strategis, percepatan pengembangan KTI, pengembangan wilayah perbatasan, pelayanan pendidikan, tantangan mewujudkan suasana damai, tantangan di Provinsi Papua, pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di Maluku, dan seterusnya. Intinya adalah beberapa tantangan pembangunan yang ada di daerah-daerah tertentu. Nah, di sini juga ditekankan pada Provinsi Papua, di mana di sana juga terdapat banyak sekali pembangunan yang belum terlaksana atau mungkin belum terselesaikan. Lalu juga ada permasalahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang ada di Provinsi Maluku, seperti itu. Selanjutnya adalah bab 6, yakni pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintahan. Nah, ada dua inti di dalam bab ini. Yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan dan yang kedua adalah ekologi pemerintahan. Nah, untuk pengertian dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi yang akan datang, termasuk upaya memaksimalkan net benefit dari pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pemeliharaan jasa dan kualitas sumber daya alam setiap waktu. Untuk pengertian dari ekologi pemerintahan, di sini mempunyai dimensi strategis akibat terjadinya pergeseran kompetisi dari kebutuhan sarana kehidupan yang menjadikannya kebutuhan hidup. Konflik sosial dapat terjadi di dalam masyarakat diiringi perubahan perilaku terhadap lingkungan. Nah, dinamika tersebut mendorong diperlukannya ilmu pemerintahan baru, yakni pemerintahan yang peduli lingkungan. Selanjutnya, bab 7 terkait dengan indikator dari pembangunan. Nah, penggunaan indikator pembangunan ini di setiap negara berbeda-beda, baik di negara miskin maupun di negara yang sudah maju. Nah, untuk di negara miskin sendiri, ukuran kemajuannya ini dan ukuran indikator pembangunan ini masih meliputi kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan dalam bidang, kebutuhan primer, misalkan makan dan minum, dan lain sebagainya. Nah, untuk di negara maju sedikit, ini naik satu tingkat, yakni adalah kebutuhan yang bersifat sekunder menuju tersier. Jadi di negara maju ini setelah adanya kebutuhan
kebutuhan utama sudah dipenuhi, tetapi di negara maju adalah membutuhkan kebutuhan yang lebih maju sedikit. Artinya adalah kebutuhan yang dapat melengkapi hidup mereka. Seperti itu. Untuk di sini saya jabarkan ada dua indikator di dalam keberhasilan pembangunan, yaitu di bidang ekonomi dan juga bidang hukum. Untuk di bidang ekonomi terdapat 5 indikator. Yang pertama pendapatan per kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, dan juga indeks kualitas hidup. Selanjutnya di bidang hukum. Di dalam bidang hukum ini indikator secara deskriptif yakni menetapkan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur di Indonesia, serta diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan ini sudah tertuang atau diatur dalam RPJMN tahun 2011-2014 dalam bidang hukum dan aparatur. Selanjutnya bab 8, yakni perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah ini selain merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 juga diatur oleh Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 17 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya bab 9 terkait desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini tidak hanya menjadi sebuah keharusan bagi kebijakan desentralisasi, akan tetapi juga desentralisasi ini menyangkut berbagai aspek sehingga tidak bersifat parsial, melainkan simultan dan pasif. Gagasan dasar desentralisasi fiskal adalah penyerahan beban tugas pembangunan, penyedia layanan publik, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah sehingga tugas-tugas tersebut akan lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya bab 9 yakni dana perimbangan atau dana transfer. Nah, dana perimbangan atau dana transfer ini bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah atau istilah transfer yang merupakan akibat dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Nah, untuk jenis dari dana-dana tersebut dibagi menjadi 4 sebenarnya. Yang pertama ada dana perimbangan itu sendiri, yang kedua ada dana alokasi umum, yakni dana APBN untuk daerah secara penuh, dan yang ketiga adalah dana alokasi khusus, yakni dana dari pusat untuk mendanai kegiatan khusus dari daerah, dan yang kelima adalah dana bagi hasil, yakni dana dari APBN untuk daerah sesuai dengan angka presentasi tertentu. Selanjutnya, bab 10 terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini disertakan pengertian dari APBD, yakni merupakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk pengukuran kinerja ini sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dan untuk laporan kinerja APBD ini meliputi 4, yaitu yang pertama secara urut, laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya bab 12 terkait analisasi APBD, yakni dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan efisien, serta akuntabel, maka perlu dilaksanakan analisis rasio pada APBD, antara lain yang pertama adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yang kedua rasio efektivitas dan efisiensi, yang ketiga adalah rasio aktivitas. Selanjutnya adalah bab 13, yakni mobilisasi potensi pembangunan. Mobilisasi potensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu daerah dengan metode pengelolaan yang efektif dan produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum daerah. Tujuan lain adalah seperti pencapaian persepsi positif mengenai konsumen terhadap kinerja daerah serta pengolahan masalah masyarakat pada pengembangan regional. Dan yang terakhir adalah terkait pelaksanaan dari pembangunan itu sendiri. Setelah adanya perencanaan, maka perlu adanya pelaksanaan dari pembangunan. Nah, pembangunan merefleksikan segala sesuatu melalui suatu mekanisme atau proses yang menjadikan sesuatu
menjadikan sesuatu dapat memenuhi esensinya masing-masing dan juga bersama-sama dengan faktor atau unsur lain yang mendukung atau bersinergi sehingga dapat memberi kebermanfaatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam buku ini saya mendapatkan sebuah konsep pembangunan yang mungkin dapat menjadi dasar dari pembangunan itu sendiri. Artinya sebelum pemerintah menjalankan sebuah pembangunan yang lebih tinggi, maka pemerintah di sini perlu untuk menjalankan pembenahan atau pembangunan dari awal atau eh, dari hal yang dapat bersifat atomik atau dari kecil, yaitu pembangunan dari karakter atau pembangunan berkarakter. Nah, di sini pembangunan berkarakter menjadi dasar perilaku pembangunan. Nah, hal ini memerlukan persenyawaan antara perilaku atau pertanggungjawaban pembangunan dengan masyarakat yang menjadi tumpuan atau partisipasi dari pembangunan dengan aspek yang mencerminkan peranan nilai. Demikian hasil resum dari buku yang berjudul Perencanaan Pembangunan Daerah. Apabila ada salah kata atau mungkin materi yang luput dari perkataan saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.